Oke, ya, perhatikan Bapak Ibu. Jadi, tema kita tentang apakah kejahatan diciptakan? Ternyata Alkitab tertulis tidak. Kejahatan adalah bukan bagian rencana Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya baik dan indah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah benih kejahatan terjadi. Dan Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, dan kejahatan benih sudah ada ketika anaknya Kain dan Habel ribut. Disitulah kejahatan sudah terjadi. Dan kalau iblis menciptakan, enggak. Iblis adalah bagian dari kejahatan. Karena ketika dia cemburu kepada manusia, kepada Allah, cemburu dia ingin dipuji, dia ditendang oleh Allah dari Taman Eden juga. Karena apa? Dia juga mempengaruhi manusia untuk jatuh dalam dosa, yaitu untuk berbuat kejahatan. Jadi kita perhatikan ya, kejahatan itu bukan diciptakan, tetapi memang sudah terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa atau iblis membangkang. Dulu namanya bukan iblis, semua diciptakan Tuhan adalah malaikat yang pertama kali. Tapi karena malaikat jatuh dalam dosa, membangkang, tidak taat kepada Allah, akhirnya dia merupakan bagian dari kejahatan. Dan iblis adalah bapa segala pendusta. Buju kata orang Jawa. Betul? Siapa suka buju? Oh, bojo. Bojo apa buju? Oh, bojo. Saya buju suka berbohong. Bujui. 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 Kalau kita suka bujui, perhatikan. Berarti bapaknya adalah iblis. Wow, siapa suka bujui? Bujui. Bilang. Kalau datang, bapakmu tidak ada. Ketika kredit cicilan datang ya. Itu berarti bapaknya pendusta, bukan Allah. Oke, next. Dalam konteks ayat ini kita perhatikan ya. Yang keduanya, ini dalam konteks Ayub. Apakah Allah diciptakan menurut Ayub? Next, selanjutnya. Ya, lalu mengapa ada kejahatan di dunia ini? Nah, menurut cerita konteks dalam peristiwa Ayub, mengapa ada kejahatan di dunia ini? Iblis memang merasa cemburu dan ingin membuktikan kesetiaan Ayub kepada Allah. Iblis mempertanyakan kebenaran iman Ayub dan mengklaim bahwa Ayub hanya menyembah Allah karena ia dapat banyak berkat. Iblis selalu diizinkan oleh Allah untuk mencobai Ayub dengan berbagai ujian, termasuk kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, untuk melihat apakah Ayub akan tetap setia kepada Allah. Nah, konteks tentang apakah Allah menjadikan kejahatan dalam Ayub ini, kan dia memperhatikan suatu ketika Allah jalan-jalan di surga ya, datanglah si iblis, tapi cara beda sebenarnya. Waktu tanya, iblis ngapain kamu? Biasa mencel Tuhan. Nah, kamu lihat ini enggak hambaku Ayub? Oh ya, aku lihat dia. Waktu bilang, itu loh hambaku Ayub, orang yang setia, orang yang saleh, orang jujur. Coba aku doa dulu ya Tuhan ya. Nggak mungkin. Itu karena engkau melindunginya Tuhan. Coba kau izinkan aku menggodanya, melanjutkannya. Apakah dia tetap setia kepadamu? Langsung Allah berkata, oke, kamu boleh goda dia, kamu boleh bohongi dia, bujuki dia, terserah selama asal jangan kau ambil nyawanya. Apapun yang kau lakukan boleh, tapi jangan ambil nyawanya. Nyawanya milik aku ya, kamu boleh godain. Benar. Dan dilihat, ketika Ayub orang yang saleh, orang yang kaya pada saat itu. Nah, sini ya hebat ya, pengusaha yang kaya dan saleh. Wah, kalau lihat konteks ini Pak Alek juga ya, udah kaya raya, kasih rumahnya 8 miliar buat gereja loh. Jakarta kalau ngasih 8 miliar ya, kayak gini. Kayak kemarin Karmel hampir 2 miliar kalau saya dengar. Itu karena dari orang lain, bukan dari kas gereja. Luar biasa ya. Udah kaya, saleh, suka memberi maksudnya. Terus rajin ibadah. Kata saleh itu bukan hanya secara ini ya, pasti ada konteks rajin ibadah. Mungkin kalau saya lihat seperti pengusaha-pengusaha EGP kali. Wah, Bang Sutrisno. Ya kan tuh kayak ayo Bapak Ibu, rumahnya miliaran loh. Ada 25 miliar, ada 7 miliar.
Nah, Pak Haryadi, waduh, itu udah berapa perusahaan dia punya. Tapi ibadah, wah, mungkin saya memperhatikan, mungkin kayak air gitu. Pak Bambang, Pak Haryadi ya, sudah kaya raya, saleh, kan? Kalau bahasa orang saleh, itu identik dengan rajin ibadah, betul? Betul apa iya? Biasanya gitu, udah rajin ibadah dan mau melayani pekerjaan Tuhan, nggak mau digaji, nggak mau dibayar. Memang kayak pastor aja dibayar ya, karena full time kerja di gereja. Tapi mereka enggak. Saya pikir wah luar biasa ini. Ini mungkin ayat-ayat masa kini. Tapi ini beberapa pilihan. Banyak orang kaya malas ke gereja. Banyak orang kaya malas memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mending Tuhan minta ampun. Padahal udah tahu kalau kekayaan itu karena Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan lindungi pekerjaannya. Nah ini contohnya. Terus tiba-tiba datang iblis. Coba aku dulu ya Tuhan, hamba-Mu ini yang bernama Ayub. Coba apa yang dilakukan si iblis kepada Ayub untuk menjatuhkan dia jatuh dalam dosa? Yang dilakukan adalah pertama, hartanya hancur. Biasa orang kaya itu kalau punya harta banyak, tiba-tiba jatuh bangkrut. Betul nggak Bu? Siapa yang pernah hancur dalam usaha? Sudah bangun, punya omset sampai 10 juta, bahkan 1 juta, tiba-tiba karena ketipu orang, atau karena kebakaran. Saya ingat waktu Pak Gembala kita Teguh Setiawan ya, itu Kurniawan. Kurniawan. Oh iya, Pak Teguh Kurniawan bukan Setiawan. Itu pasar di ininya 600 juta habis, baru beli stok, beli barang, itu masih utang loh. Ambil barang 600 juta, tiba-tiba kebakaran, habis barang kain-kainnya semua itu. Waduh, kulit-kulitnya itu barang belum dalam tokonya juga kan hancur juga. Nah, dulu kan PGS itu belum ada asuransi pokoknya. Habis sampai 1 meter lebih lah. Apa nggak stres gitu Pak? Baik-baik Pak, saya baik Pak Musa. Tapi urat saya stres. Bahkan ngambil utang belum lunas, ngambil barang 600 juta, belum dibuat apa-apa, hancur karena kebakaran. Ibu Joyce Lim juga pendeta gitu. Rumahnya kebakaran. Gimana mau pengen jual rumah malah rumahnya kebakaran. Dia pengen jual rumah hampir 2 M lah, tapi kebakaran. Dia kan harus, orang mau jual rumah harus perbaiki dulu dong. Keluar duit lah gimana? Nah itu yang orang yang melayani Tuhan dengan usaha bagus. Dan pertanyaan ketika Tuhan izinkan harta kita diambil iblis, mundur jauh dari Tuhan sampai hati habis. Asik kita miliki. Stres gak Bapak Ibu? Harta loh. Seorang karyawan, jangan bisa pengusaha, karyawan tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya. Stres gak? Ada ini pernah dipecat dari sebagai perusahaan, sebagai karyawan. Saya pernah ngalamin. Bukan dipecat, mengundurkan diri. Ya sama aja ya. Artinya kan nggak ada duit lagi kan, nggak ada tiap bulan nggak ada pembayaran lagi. Stres juga. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya dulu kan juga 2 tahun bekerja dulu di sekolah. Haleluya. Tanda-tanda apa ya? Lalu apakah Ayub berkata, wih Tuhan ini jahat, Tuhan buat kejahatan sehingga hartaku ketika dengar itu? Tidak. Bro, rupanya iblis masih kesel. Ini Ayub yang benar-benar salah ya. Hartanya diambil, ludes, kebakaran, dicuri orang. Kok nggak stres ya? Nggak bilang Tuhan itu jahat. Gitu. Wah, masih kurang. Coba kalau anak-anaknya 7 pria dan 3 wanita kita ambil, dibunuh oleh iblis. Istilahnya matilah karena mati diizinkan iblis. Entah caranya apa. 10 anak. Stres ya? Ayo, Bapak Ibu. Terus ya, coba bayangin anak kita cintai, buat anaknya susah ya. Ya kan, ada orang sampai 14 tahun. Ada waktu kami melayani jemaat Anugerah dulu ya. Dia sampai, Pak Musa, saya membutuhkan jemaat seorang anak 14 tahun menantikan doa. Yes, baru Tuhan kasih. Oh, tapi Tuhan izinkan, Tuhan ambil kembali kan 12 tahun. Loh, kalau kenapa Tuhan kasih saya seorang anak, terus saya pelihara 12 tahun, lebih lama saya menantinya daripada saya memeliharanya dengan cinta kasih dan tenaga dengan pekerjaan. Stres.
Sehingga waktu di kuburan, anaknya setiap pagi dan sore dia berkata, halo anakku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkatimu. Di kuburan tiap hari, saking dia gak terima, kok Tuhan itu jahat ya. Kenapa dia bilang aku anak menunggunya 14 tahun, tapi diambil Tuhan titipkan hanya 12 tahun. Stres gak kamu? Anak sih semata wayang Kalau masih ada adiknya gak apa-apa kan? Itu pernah kami jahat itu Tuhan katanya. Wow. Nah, dan sama dengan Ayub, 10 anak yang mati KB, bukan beres KB, mati KB. Stres gak Bapak ini? 10 anak, satu aja sedih ya. Saya dapat 19 saudara, 2 orang meninggal. Satu saya masih kecil, yang kedua kena COVID. Kakak. Sedih. Walaupun beliau jauh. Padahal lama-lama kita juga terpisah juga tuh. Sudah berkeluarga terpisah. Tapi ketika dipanggil Tuhan, sedih juga. Gitu ya. Tapi masih kurang. Wih, kalian masih kekal. Dia berkata begini. Terpujilah Tuhan, ayat 1 dan 11 begini. Iya. Next coba kita lihat ya, sambil ceritanya. Next. Alkitab. Ayub diperhadapkan pilihan. Nah, ketika hartanya habis, anaknya juga habis dibunuh. Bahkan yang ketiga, itu termasuk budak-budak loh. Budak-budak itu karyawan juga mati. Dia bingung kan? Kalau karyawannya mati meninggal, dia kan berarti keluarganya, istri anak karyawannya bagaimana? Dia kan orang baik, orang saleh, memperhatikan juga. Memperhatikan bagaimana nasib anak karyawannya pada janda ini nggak punya anak. Nggak punya bapak lagi bekerja di ini. Karyawannya banyak. Tapi kita perhatikan. Di sini Ayub diperhadapkan pada pilihan. Yang pertama, memilih berbuat jahat, yaitu tinggalkan Tuhan. Ojo kerja-kerja lagi, nggak usah tinggal Tuhan lah. Bahkan istri dan sahabatnya berkata tinggalkan Tuhan, istrinya loh, kau sendiri. Ayub, kutukilah Tuhanmu, dan gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, gak usah sembah-sembah Tuhan lagi, gak usah gereja-gerejaan, gak usah melayani orang yang kau cintai, orang yang kau puji. Kau tinggalkan engkau, gak memperhatikan. Gitu. Mana cintanya istilahnya? Mana perlindungannya? Tuhan berserta engkau. Tuhan mencintai kau siapa melebihi dari suamimu, melebihi dari pacarmu. Ternyata dia tinggalkan kau sendirian. Sahabatnya juga tinggalkan dia, mungkin kan sudah miskin kali. Ayo perhadapkan, apakah untuk memilih berbuat jahat, yaitu tinggalkan Tuhan, atau memilih untuk hidup saleh dan taat. Betul Bapak Ibu? Diperhadapkan dua hal ini. Tapi syukurlah Ayub 1 ayat 21 dan 22 berkata. Yuk kita baca bersama ya. Ayat 1 ayat 21 sampai 22. 2, 3. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patuh. Kesimpulannya, Ayub tetap memilih untuk hidup saleh dan jujur serta takut akan Tuhan. Haleluya. Seorang bapak yang integritas, kalau guys ya, pria integritas, pria menerima, tetap memilih Tuhan. Jadi pilihlah aku. Jadi pria integritas. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Seorang bapak yang memilih untuk setia dan tidak tinggalkan Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan kena sakit penyakit, meskipun Tuhan izinkan kawan-kawannya yang mata duitan itu mungkin yang waktu kaya deket nggak ada uang ditinggalkan. Gimana ya Pak Sapuan? Dulu kaya raya teman-teman banyak ya. Sekarang sudah susah, termasuk kan teman-teman yang dulu masih berteman jarang ya, dan nggak mau. Mereka berteman kan ada cuan, ada duit, mau takdir, tapi dia teman susah ditinggalkan. Ada tuan yang sejati. Jarang ada teman yang sejati.
Ada suami istri yang sejati? Ya. Ada juga. Luar biasa ya. Ayub, istrinya menghina dia, bahkan meninggalkan dia. Tapi akhirnya ketika Tuhan pulihkan, istrinya kembali lagi. Sakit hati gak Ayub? Pasti ya Bapak Ibu. Pada teman yang kurang ajar terhadap istrinya. Bahkan dalam hati dia sebagai manusia, saya berusaha menyamakan kita, tapi manusia yang bernama Ayub ini luar biasa. Dia tetap memilih untuk hidup setia pada Tuhan. Amin. Dia tetap pilih Tuhan. Bagaimana kalau itu di hadapan kita, Bapak Ibu? Tetap betul Bapak. Ketika engkau sakit, nggak punya uang, apakah istrimu menghargai engkau tetap menjadi seorang kepala iman dan kepala rumah tangga? Atau cuek, suami gue sudah sakit penyakit, nggak lagi bekerja, pengangguran, udah cuekin aja, cari aja bergaul dengan yang cowok-cowok lain. Betul? Selingkuh. Pasti kalau istrinya masih muda, masih cakep bisa selingkuh. Yang punya suami yang begini ya. Tapi kita perhatikan, ayo. Seorang bapak integritas, dia terima walaupun istrinya menghina dia, mencaci maki dia. Susah cari suami seperti Ayub. Saya rasa ya, mencari Ayub yang imannya saleh pada Tuhan, juga imannya yang setia kepada istri dan anak-anaknya. Susah betul-betul. Terutama bagi yang masih muda jomblo, jangan pilih pacar sembarangan. Jadi pilihlah Yesus. Apa bukan? Yesus kok Tuhan ya kan? Percayalah, ketika kita mencintai Tuhan, Tuhan akan memberikan orang yang kita butuhkan. Amin. Meskipun nggak sesuai kriteria kita, pacar bisa meninggalkan kita, suami bisa meninggalkan kita, istri aja bisa menghina dan meninggalkan kau. Hei bapak-bapak, ya benar baik dia. Suami-suami tidak banyak. Saya waktu ke timur ya, saya dari waktu pelayanan 2009 datang ke AF. Saya tanya, Pak, mana istrinya Pak? Wah, Pak payah, bojoku tuh dia tinggalkan aku Pak. Kenapa? Padahal dia maaf, Chinese. Agak muda masih cakep. Ya nggak tahu Pak. Dulu saya Buddha Pak, istri saya Kristen. Dulu sekolah minggu, worship itu pelayanan Tuhan. Ketika saya menikahi dia, kami bertiga bahagia sukacita. Tiba-tiba mungkin karena saya miskin Pak, saya pengangguran, dia pergi Pak, tinggalkan saya. Sampai sekarang, saya bingung waktu kami ketemu lagi. Mana sih? Nggak ada. Pelayan Tuhan, tinggalkan suaminya. Yang dulu berkata, dulu segenggam emas, kau pinang aku. Wah, tinggal begini. Tenda biru, kau janjikan, wah, sudah jadi ditinggalkan. Dalam gereja berkata, meskipun kau susah, kau sakit, aku tetap di sampingmu. Meskipun kau miskin, aku tetap di sampingmu. Kata dia, ditinggalkan. Itu terjadi loh. Tapi pujikan Bapak ini tetap beribadah di satu Bethlehem. Saya tahu. Wow, dia bilang, cara pria yang tetap setia. Ditinggalkan istri, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bisa tinggalkan Tuhan, lalu aku kembali ke Buddha. Aku kembali, gak usah gejer-gejeran, mending aku ke diskotik, cari cewek lain, masih muda kok. Tapi dia tetap dia bersama anaknya. Anaknya dulu, satu di bawah istrinya dan bawah ini. Tapi dia tetap beribadah sampai saat ini. Dan saya percaya kalau dia kuat itu karena Tuhan. Amin. Susah mencari orang setia. Seperti saya jadi pilihlah aku. Dia sendiri dia nggak setia ya kan? Pilih aku. Kalau Ayub berkata, jadi pilihlah aku. Nah, ini nggak pernah ini saya pilih. Dicaci maki istrinya, ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan mati oleh anaknya, dibangkrutin, usahanya bangkrut, stres juga. Dia berkata, terpujilah Tuhan, Kau yang memberi, Kau yang mengambil. Aku lahir dengan telanjang, nggak punya harta. Orang kaya stres itu kalau nggak punya uang. Gitu. Ya, semua orang juga stres juga ya. Beli segala sesuatu dengan uang. Tapi bukan uangnya. Kalau kita percaya sama Tuhan, percaya Tuhan masih membimbing. Maka saya lihat di sini, yang lagi beribadah, tadi saya itu ada 12 kaum pria, bapak-bapak maksudnya yang beribadah. Wah, luar biasa. Apakah ini Ayub masa kini?
seperti Pak Edi, Mas Agus, Pak Ali, Pak Asan, Pak Aris, Engkong Sabuan. Ya, apakah kau ayub masa kini? Memilih Yesus, ya kan? Jangan jual Yesus, meskipun engkau sakit penyakit. Jangan jual Yesus, meski engkau ditinggalkan keluarga orang yang kau cintai. Jangan jual Yesus, artinya tetap setia gereja, tetap setia melayani, meskipun keluarga aja kamu gak urus, meskipun kau sakit-sakitan aja mau melayani, tidak apa-apa. Saya mau melayani, saya mau setia beribadah di gereja Tuhan, di Satria kali itu, karena saya tahu ada Tuhan Yesus di sini, dan saya tahu cintanya melebihi dari cinta orang yang saya cintai di dunia ini. Orang lain bisa tinggalkan saya, bisa gonta ganti pacar, bisa gonta ganti suami atau istri, tapi saya tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Inilah Ayub. Dan hasilnya Bapak Ibu, ketika Ayub ini berkata, next selanjutnya. Iya. Dampak pilihan Ayub untuk memilih hidup saleh dan taat melakukan firman. Ayub mendapat 1.400 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Itu hartanya ya, harta dalam ini luar biasa. Lalu Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dikasih KB, ini baru beres KB. Tadi habis KB, ini beres KB. Karena Tuhan kembali lagi kasih anak, hebat juga ya. Karena anak ada 10 pasti udah gede-gede ya. Istrinya hamil lagi 10 anak, dikasih lagi. Ayub mendapat anak perempuan, yang pertama diberi Yemina, yang kedua Kesia, ketiga Kirhampu. Sebelum negeri itu tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayah yang milik usaha di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Wow, sampai keturunan keempat. Siapa yang sudah yang ketiga? Ada yang ketiga dari kakek, bapak, anak, asal sampai cici di sini. Belum ada. Ayo sampai melihat akibat pilihannya. Semoga pria-pria satelit hari hidup, pria-pria Ayub masa kini. Amin, Pak Lis. Amin. Meskipun orang uwi nggak punya kata masalah, tapi sekali Yesus tetap Yesus, dan kita jual Yesus itu. Amin. Banyak sama sekali kan, kayak jual Yesus itu masuk jadi mualaf lah, ya kan? Jual Yesus artinya maksudnya nggak mau gereja, pergi ke disco foya-foya, berjudi kembali. Itu namanya jual Yesus. Atau bisa berkata Allah itu jahat. Kalau kita berkata jahat, itu kelihatan cirinya. Gak usah berkata Allah itu jahat. Lihat dia tiap minggu ke gereja. Kalau Bapak Ibu berkata, wah Allah itu jahat, lihat ya hari Jumat dia ke gereja. Kalau dia nggak pernah gereja lagi, bolong-bolong, doa malam, Jumat dan Akhir, itu tanda-tandanya dia mau berkata Allah itu jahat. Betul? Betul apa tidak? Enggak. Buktinya kemana? Tuhan kasih 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk ke gereja. Kok masih males, masih bolong-bolong? Itu tanda-tanda dia berkata Tuhan itu jahat. Coba kita berikan kesehatan, uang kita gak pernah membuat kita itu sehat selalu, betul? Uang sebanyak apa sih? Saya ingat Pak Juan dulu bersaksi ya, Mang Budi bercerita, hanya bisul di sini Bapak Ibu, ya bisul seperti kayak, pokoknya bisul lebih kayak tumbuh lah. Itu berapa peralatannya 1 bulan di Singapura, menghabiskan 1,9 miliar. Itu orang yang jibil, BPH. Ada itu hampir 2 miliar kan, itu bisa beli rumah berapa rumah ya? Hanya semua bisul rumah kecil. Ada orang jemaat kita yang kalau asuransi itu ke luar negeri kan selalu ke Singapura karena pasti diganti. Jadi kalau habis ya habis, kalau enggak gitu. Asuransi itu bisa 100 juta ya untuk 3 keluarga 1 tahun. Kalau nggak diklaim ya habis. Tapi kalau mau ke sana, waduh, kan bagus dokternya kan hanya sebuah kesehatan. Tiap tahun 1 juta rela.
Ya kalau setahun kali berapa tahun bisa beli rumah berapa untuk orang yang saat ini masih kos-kosan, masih ngontrak. Saya berpikir betapa mahalnya itu kesehatan. Tapi kok dia tahu kesehatan mahal, dia tahu Tuhan mau beri kesehatan, kok malas ke gereja? Mungkin dia berkata Tuhan itu jahat. Apa kita mau berkata seperti hampir hampir jatuh dalam dosa juga karena terpengaruh, dibujuk sahabat-sahabatnya, udah tinggalkan Tuhan lagi, buktinya engkau karena sakit penyakit, hartamu habis, anak-anakmu habis dibunuh semua, istrimu aja tinggalkan engkau. Hampir dia berkata, sehingga tapi Tuhan segera memutarbalikkannya, sehingga dia berkata, hai kau penghibur sialan. Wah, berusaha menghibur Ayub kan, tapi menjauhkan dia dari Tuhan. Itu jadi penghibur sialan. Kalau ada orang mau usah gereja, usah pelayanan, katakan, hei, engkau penghibur sialan. Amin. Yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari pelayanan, katakan itu adalah penghibur sialan. Sahabat Ayub katanya baik. Udah tinggalkan Tuhan, udah kamu kan sedang sakit, udah nggak usah gereja, istirahat dulu. Oke lah, kalau memang nggak bisa jalan, kalau masih bisa jalan, harus jalan ke gereja ke rumah Tuhan. Kalau enggak, itu namanya penghibur sialan. Itu dikatakan Ayub pada teman-temannya. Masa cuma hal yang baik kita beri? Ketika kita lahir semua telanjang bulat, betul? Ada yang langsung pakai baju-baju tentara, langsung pakai mahkota, nggak ada kan? Semua sama di mata Tuhan. Mau miskin, mau anak raja, anak gembel sekali apapun, di hadapan Tuhan semua sama. Engkau lahir dengan telanjang, nggak punya harta, nggak punya warisan rumah, nggak punya warisan utang, warisan lain. Yang ada adalah engkau telanjang di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu bersyukur, dan khususnya Bapak-Bapak puji Tuhan kalau masih setia beribadah. Wah, inilah Ayub masa kini. Dan saya percaya pertahankan itu sehingga sampai Tuhan panggil masuk surga. Dan saya yakin sih, yang masuk surga kebanyakan wedo, ibu-ibu. Lihat dari kelilingnya aja lihat. Ya kan doa malam. Nah, jangan sampai Bapak Ibu mungkin saya sibuk Pak, cari uang aja, puji Tuhan. Selalu banyak alasan, kata si pendeta itu, untuk tidak taat, tidak mau beribadah, tidak mau beribadah, selalu banyak alasan. Gitu. Tapi kalau kita mau taat beribadah dan cari Tuhan, saya percaya Ibu nggak pernah sia-sia. Walaupun Ibu cuma 2 jam di satu hari hidup ini beribadah, 2 jam hanya berdoa. Kalau berdoa nggak 2 jam, 1,5 jam. Percayalah itu hitungannya surgawi, berkatnya surgawi. Amin. Sehingga Bapak Ibu tidak pernah berkata Tuhan itu jahat, tapi sebaliknya, God is good. Tuhan itu baik. Amin. Meskipun artinya istri saya sakit Pak, nggak bisa ke gereja, nggak apa-apa. Kita ke gereja mewakili istri yang tidak bisa ke gereja sebagai pendoa syafaatnya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan sembuhkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, nggak apa-apa. Kita tetap ke gereja. Saya yakin ada waktunya Tuhan untuk memulihkan hidup kita kembali. Asal kita mau memilih hidup setia, hidup taat, hidup yang mau melayani, mau berkorban untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati. Amin. Saya berulang kali berkata pada Bapak Ibu bahwa hidup kita, ekonomi kita di hadapan Tuhan itu di dunia ini hanya sebatas UMR. Selanjutnya kalau Bapak Ibu punya aset, punya rumah, punya mobil, punya motor, bukankah itu kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan? Karena lagu si siapa kemarin itu penyanyi artis rohani kemana dia berkata, ya Jonathan Prawira. Saya nyanyi lagunya itu yang saya pakai kita 1 menit. Saya nyanyi lagu Burung di Udara. Burung di udara, kau perhatikan bukit-bukit di ladang ya. Tetapi hanya Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Kata kaya rich, ya memang tuh kata yang berlimpah. Tapi kaya itu bukan karena engkau bekerja siang malam waktu siang. Kata kaya itu diberkati karena engkau diberkati Tuhan di luar gaji UMR. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau gaji UMR ya itulah sebatas kita kerja. Tapi kok kita punya aset?
Mau gaji UMR aja hitungan 2-3 hari ini udah habis, ya kan? Bayar tagihan, bayar anak sekolah, bayar uang kos dan lain-lain. Tapi kenapa kok Tuhan berikan masih punya motor, masih punya rumah, atau masih punya mobil? Bukankah itu berkat Tuhan? Amin. Sekali lagi, kalau kau punya mobil, punya rumah, punya itu kalau berkat Tuhan, bukan karena kau kerja hasil UMR atau kasih pengusaha 10 juta setahun. Enggak. Saya percaya itulah kebaikan Tuhan. Walaupun kita gajinya UMR, upah minimum Surabaya ya, yang 4 jutaan, yang 5 juta, tak apa-apa. Tapi ketika kita setia melalui Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kekayaan. Artinya yang nggak kita pikirkan, yang nggak kita rencanakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Masa depan kita, anak-anak kita bisa sarjana. Bukankah itu bagian dari berkat Tuhan? Kalau itu sarjana, sekarang saya hitung bisa biaya sekolah anak sekolah saya kuliah, bisa sampai 150, 200 juta ya untuk dapat kuliah menyelesaikan S1-nya. Harus mengeluarkan duit 200 juta, ya Bu ya. Si Sarah ya, ya. Kalau kita bisa itu kan, itu baru biaya kuliah, belum lagi uang masuk gedung dan lain-lain. Tapi kok bisa kita kerja pas-pasan UMR, tapi anak kita sarjana-sarjana? Bukankah itu karena berkat Tuhan? Amin. Ya kan? Kalau Bapak Ibu kerja ngotot terus, sehingga nggak ada waktu untuk ke gereja, nggak ada waktu untuk berdoa, nggak ada waktu untuk melayani. Kelewatan Bapak Ibu, engkau hanya mendapat berkatmu hanya sebatas UMR. Tapi selalu, saya punya waktu hari ini untuk Tuhan. Saya punya waktu juga untuk berdoa. Lihat, walaupun kau kebutuhan hanya UMR, tapi berkat Tuhan, anak-anak bisa sarjana, masa depan lebih berkati. Engkau yang punya bisa Tuhan punya rumah juga. Engkau yang punya motor, bisa punya kendaraan, minimal punya kendaraan. Saya sudah bergereja 18 tahun jadi pastoral gereja. Semua berkata, hanya Pak Bos saja nggak punya mobil. Wah, hebat sekali. Kalau mau utang bisa aja kan, kayak di gereja utang. Ngapain? Saya bilang, jadi nggak sejauh. Siapa bilang? Ketika setiap jalan-jalan Tuhan baik Bapak Ibu. 1 tahun kita melayani full. Ketika Lebaran Natal ada saya bisa diajak ke Bali, saya bisa ke Jawa Tengah dan lain, free. Nggak ada uang transportasi, free. Kita bayar hotel, makan ya bayar ya, karena kita patungan. Luar biasa kan? Teman saya punya mobil, wah hebat ya, betul jalan-jalan. Tapi kalau duit juga, berapa habis duit saya bilang? Habis duit ini jalan-jalan, habis 5 juta, habis uang bayar belum. Uang gaji 1 bulan hanya untuk 2-3 hari liburan. Saya nggak habis karena dikasih Tuhan. Diajak semua gitu. Berkat Tuhan. Hotel bintang 4 malah yang 700-800. Saya bilang, Pak, hotel biasa nggak usah. Kita liburan masih bagus sama Pak Bosan. Anak Tuhan, anak raja. Haleluya. Udah keluar hotel yang selama bintang 4 berapa hari. Naik mobil dari ke Bali. Cuma saya harus nyetir dan lain-lain. Itu kenapa? Karena berkat Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya melayani Tuhan. Hari Minggu saya harus ibadah, hari Jumat saya doa, hari Lebaran ada kunjungan. Tuhan perhatikan di situ. Ketika kita capek melayani, capek kita bekerja, di situ ada waktu healing dan Tuhan sendiri yang menyediakan waktu healing. Amin. Ini realita. Dan Tuhan masih tahu. Sekali lagi, yang membuat kita kaya itu berkat Tuhan, bukan karena kekayaan kita, bukan harta kita. Tuhan akan tolong. Yang penting pilihlah Ayub. Salah. Pilihlah Yesus ya. Pilih Yesus. Suka dan duka, jangan jual Yesus. Hanya demi pacar, demi suami, demi istri, demi anak, atau demi uang, atau demi sebuah mobil, atau sebuah rumah. Jangan jual. Jangan jual. Jangan jual. Ini kesaksian yang kontroversi, tapi gak apa-apa. Saya bercerita sama istri tentang keluarga saya. Maksudnya kakak saya ini kan dapat istrinya Muslim, ya kan? Bahkan sudah berkeluarga nih, 3 suaminya dan anaknya menikah dengan kakak saya. Aduh, betul. Tapi dia bukan karena karena cintanya, tapi dia tahu karena dia kenal Yesus juga, karena ikut ibadah. Bahkan kakak saya sudah tinggalkan dia. Dia tetap sendiri, tapi dia bersama anaknya tetap dipelihara Tuhan. Bahkan saya mau bertanya, kenapa enggak tinggalkan
suamimu, saya bilang gitu. Dulu yang mengambil engkau dari orang lain, hidup susah sampai memiliki 2 anak, tapi engkau tetap setia sama Tuhan Yesus. Dulu kan bukan Tuhan Yesus. Ya pertama aku nikah sama kakakmu itu ya karena cinta fisik hebat kemudiannya. Tapi di sisi lain karena dia mau memperkenalkan Yesus, aku kagum dan aku yang buktikan. Dia yang memperkenalkan bisa tinggalkan aku, tapi Yesus yang ku kenal, aku tidak mau tinggalkan dia. Bahkan Yesus yang ku kenal tidak mau tinggalkan aku. Sehingga anak-anaknya saya kaget Bapak Ibu, bisa sarjana dua-duanya, bisa pulih dan bisa punya rumah dan punya mobil di Jakarta. Berkat Tuhan, walaupun dia harus membesarkan anak-anaknya, soal ibu rumah tangga, istilah tanpa suami, dia bisa anaknya kuliah, dia bisa anaknya bisa menikah dan punya anak yang diberkati Tuhan. Bukan karena harta, suami janda, maaf buat janda gak janda istilahnya. Tapi dia berdoa buat anak-anak kalau tetap cari Tuhan, layani Tuhan, suka dan duka. Anaknya pemain keyboard, itu ponakan saya, pemain drum. Yang kedua pemain keyboard. Dan saya lihat mereka sarjana semua dan sudah sarjana. Dan kedua, mereka yang anak pertama sudah punya rumah dan mobil. Saya berpikir, aduh, kerja Jakarta itu gak gampang dan kehidupan susah. Mau SD aja negeri itu sampai SMA. Tapi kok dia bisa sarjana yang habisnya kalau saya pikir bisa 250 juta untuk orang kuliah sarjana dan punya rumah gak gampang juga walaupun ratusan juta. Tapi kamu semua apa? Itu karena berkat Tuhan. Itulah Yesus. Meskipun saya bilang bapaknya, ya meski papa tinggalkan kami, tapi kami tidak pernah tinggalkan Yesus. Kami tidak pernah tinggalkan gereja. Kami tetap cari Tuhan. Dan hasilnya kami bisa pergi. Kami bisa diberkati Tuhan. Bahkan bisa kemarin saya lihat liburan ke Thailand satu keluarga. Wah, luar biasa. Kalau bisa keluarga dia. Korea. Ya, ke Korea. Iya, ke Thailand, ke Singapura. Kami bisa ke sana karena pelayanan. Mereka kan ngelenceng. Diberkati Tuhan. Pada lusus show-nya minta ampun, kos-kosan. Ponakan saya ini kakak. Tapi Tuhan baik. Dia jamin firman-Nya. Kita yang gak mau jamin perkataan kita, Tuhan jamin perkataannya. Kita bisa berdosa dengan perkataan kita, tapi Tuhan gak mau berdosa terhadap perkataan firman-Nya ini. Kalau selalu kita cinta Tuhan dan mengatakan itu baik setiap hari dengan caranya rajin baca kita, rajin ke gereja, rajin doa, itu tandanya kita berkata Allah itu baik. Itu tanda-tandanya. Seperti Ayub masa kini. Saya berharap kalau pria, bapak-bapak, anak-anak muda, ya bagus, Nando ya, Yosua, ayo dari muda cinta Tuhan. Saya percaya ketika kamu sudah berkeluarga, tetap akan cinta Tuhan. Kalau dari muda udah masuk ke gereja, percaya ketika kau sudah berumah tangga, pasti balas ke gereja. Ya kan? Kalau sudah berkeluarga susah ya Bu. Dilarang suami lah, dilarang istri lah, suruh lembu dan lain-lain. Tapi ketika masih muda, belum ada penghalang, belum ada pacar gitu. Rajin gereja, rajin doa, rajin melayani. Kalau bisa cari yang pasangan hidup yang sama-sama melayani. Supaya nanti kalau sudah berkeluarga, gak ada alasan lagi untuk tidak ke gereja. Tidak ada alasan lagi untuk tidak melayani. Karena godaan malas ke gereja kalau sudah berkeluarga. Ya itu godaan tepat, masuk akal. Tapi kalau dari muda udah malas ke gereja, malas melayani, percayalah ketika kau berkeluarga pasti malas. Sekarang mumpung masih setia, masih ikut di ibadah datang. Amin. Ini Bu saya ngomong, suaminya nggak ada suaminya, saya nggak suaminya. Terima kasih Pak ya, engkau setia, engkau Ayubku masa kini. Ayo, yang ada suami semua tepuk. Ayo mari. Gue ini bilang dulu, engkau ada Ayubku masa kini. Kum, kok ada ya, semua itu ada cucinya. Engkau Ayubku masa kini. Haleluya, Tuhan tolong. Ya sampai sini firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa.